Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha teratur namun tidak diatur oleh sesuatu, Zat yang maha sempurna namun tidak disempurnakan oleh sesuatu, Zat yang maha menciptakan makhluk hidupnya secara berpasang-pasangan. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabarnya kaum muslim dan muslimah online yang berada di rumah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa dengan kami dalam acara Pelakor Perempuan dalam kajian online Ramadan. Pada kesempatan kali ini jilid kedua loh ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa-apa yang anak gadis pikirkan di rumah dan apa-apa yang anak bujang pikirkan di rumah. Kira-kira apa deh? Kapan ya saya nikah? Kapan ya saya duduk di pelaminan? Kapan ya saya foto prawet? Nah, kita akan bahas itu lebih dalam kajian ini. Nah, tentunya dengan tamu-tamu yang spesial. Yang pertama ada Mbak Atika. Mbak Atika dari mana Mbak Atika? Tentunya dong, kalau udah dipanggil Mbak itu identik dengan orang Jawa. Oh, jadi Jawa saya orang toh. Jawa, iya. Saya orang Jawa. Orang Jawa. Sekarang aktivitasnya apa Mbak Atika? Sekarang saya lagi sambil ngajar, di sisi lain juga sambil menyelesaikan skripsi. Masya Allah, semoga Iya, cepat doakan. diselesaikan skripsinya. Tamu yang kedua ada Kakak Uswa. Kakak Uswa dari Polman ya, benar? Hai, Ya. ya saya dari Polman jauh-jauh ke sini untuk membahas tentang pernikahan atau perjodohan. Nah, baik, dari Kakak Uswa ini jauh-jauh dari Polman datang ke Jakarta untuk membahas tentang pernikahan nih pada kesempatan kali ini. Sahabat online yang berada di rumah, mari kita menyimak nih pendapat dari Mbak Atikah. Kira-kira menurutnya menikah itu apa sih dan bagaimana sih? Menurut saya dulu nih. Ya, boleh. Oke. Kalau menurut saya nih ya, menikah itu sepasang laki-laki dan perempuan yang dimana awalnya itu diharamkan untuk melakukan sesuatu yang bersamaan, tetapi setelah ada ikatan pernikahan, setelah pengucapan ijab kabul, di situ semua menjadi halal. Masya Allah banget. Masya Allah. Pernikahan itu menurut saya. Ya, jadi yang awalnya pegangan tangan no, pandang-pandangan no, tapi setelah menikah, Disahkan semuanya. wah, pegangan Masya tangan Allah. malah menjadi ibadah ya. Iya, Wah, benar. bahkan ibadahnya dilipat gandakan. Masya Allah sekali ya. Masya Allah. Kalau menurut Kakak Uswah, menikah itu apa sih? Jadi menurut saya sendiri pernikahan itu adalah ikatan antara lahir batin antara seorang perempuan dan lelaki. Untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Nah, tujuan sebuah pernikahan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, Sakinah, warahmah. mawaddah, warahmah, benar sekali. Jadi ada yang secara lahir batin, ini ada yang lebih ke apa-apa yang dilakukan sudah halal loh, gitu ya. Menikah. Kemudian menurut Mbak Atika nih, diri sendiri ya. Jika menurut diri sendiri tentang menikah itu apakah sudah bisa nih dari sekarang? Apa gimana? Kalau menurut saya sendiri, di yang sekarang ini, saat ini sudah pasti bisa dong untuk melakukan pernikahan. Bisa banget gitu. lah, bisa banget Iya, ya. bisa banget pasti. Karena kalau dilihat dari segi sosial, itu banyak sekali, terutama teman-teman saya tuh banyak di rumah yang setelah lulus SMA, sekolah menengah atas, itu langsung melakukan pernikahan gitu. Maksudnya dia tidak memikirkan bagaimana dengan ilmu yang sudah saya dapat. Sedangkan menurut saya lebih baiknya kita belajar dulu lah sebentar gitu untuk menambah ilmu yang kita dapat supaya menjadikan bekal gitu. Tetapi
dari lingkungan rumah saya itu tidak memandang umur. Kalau dia sudah memiliki calon, itu bisa saja dilakukan pernikahan Iya, gitu. iya. Jadi begitu mudahnya pernikahan, dan apalagi di usia saya yang sekarang ini sudah bisa banget untuk Udah melakukan bisa pernikahan. banget ya. Iya. Kalau pulang mungkin ya libur terus pulang ke rumah, Waduh. sering ditanyain nggak? Sering ditanyain nggak? Mbak Atika kapan nih? Mbak Atika kapan nih? Sering Iya, nggak? kalau kayak gitu sih di usia yang sekarang ini pasti Wah, pasti udah ada sering yang banget bertanya. ya. Jadi Iya. banyak problem-problem dari lingkungan, dari keluarga sendiri yang bertanya terus kapan ini. Jadi kita juga Benar. merasa sangat kapan ya. Diri Iya, sendiri juga masih kemudian, penasaran. ini juga baru diingat, Allah juga bukan menganjurkan bahwa bahkan mewajibkan kita untuk melakukan pernikahan. Ini salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada di surat An-Nur ayat 72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi di sini Allah sudah menjanjikan bagi kita yang takut menikah, terutama di usia muda, ini Allah sudah menyediakan rezeki yang akan yang lebih melimpah dari saat ini, dari kondisi yang saat ini gitu. Karena karunia Allah itu sangat luas gitu. Nah, jadi kita nggak usah teman-teman sedih-sedih. yang mau menikah tapi takut, istri mau dikasih makan apa, anak mau Benar. dikasih makan apa nantinya. Jadi ternyata kita nggak usah mikirin itu ya. Ternyata Iya, benar. Allah membuka rezeki bagi orang-orang yang sudah menikah. Yes. Ya, itu menurut Mbak Atika. Kalau menurut Kakak Uswa gimana nih? Penasaran nih. Nah, tujuan menikah itu sendiri adalah untuk menyempurnakan ibadah. Nah, tapi dalam sebuah pernikahan itu harus benar-benar siap lahir batin. Ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwasannya menikahlah ketika kamu sudah siap. Janganlah menikah karena melihat kebahagiaan, karena pengen bahagia. Kenapa? Karena ketika kamu menikah karena hanya ingin bahagia, setelah kamu menikah kamu nggak bahagia, otomatis kamu akan menderita sendiri karena kamu tidak mencapai kebahagiaan tersebut. Nah, dalam surah Al-Anbiya ayat 37 ayat 37 dijelaskan juga bahwasannya janganlah kamu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sesungguhnya orang-orang yang tergesa-gesa itu adalah temannya syaitan. Jangan melihat pernikahan hanya karena resepsinya. Kita belum tahu kan, memang di sebuah pernikahan itu, di sebuah resepsi pernikahan itu semua orang terlihat bahagia. Tapi kita belum tahu hubungan selanjutnya gimana. Setiap pasangan suami istri itu nggak ada yang bahagia selamanya. Pasti dalam berumah tangga itu ada lika-liku perjalanan yang harus kita hadapi benar-benar matang. Jadi kalau menurut saya, jadi memilih pasangan itu harus benar-benar siap lahir batin. Harus memilih pasangan yang benar-benar bisa menemani kita sampai tua, bukan hanya menemani kita pas bahagianya doang kan. Masih usia muda aja Ya, gitu aja. Baik, berarti menurut Kakak Uswa ini yang pertama, jangan tergesa-gesa untuk menikah karena yang tergesa-gesa itu temannya syaitan. Yang kedua katanya jangan hanya melihat bahagianya aja, jangan cuma lihat pengantinnya di pas prawedding, jangan hanya melihat pengantinnya pas di resepsi, semua dengan bermuka bahagia, menampilkan senyum, baju seragam, Iya, happy-happy, makan dan sebagainya. Dan ternyata di balik resepsi itu ada cerita yang panjang, ada pengorbanan yang luar biasa. Dan setelah menikah juga tidak hanya sampai di situ kebahagiaannya, masih banyak problem-problem, bahkan mungkin problemnya lebih memuncak lagi dari yang jomblo. Kemudian setelah menikah, ada persoalan lain yang harus kita hadapi. Jadi tidak segampang itu, dan begitu pun dengan mencari calon istri ataupun calon suami, harus selektif. Jangan cuma hanya sekedar
modal pengen nikah tapi tidak satu pandangan, tidak satu ideologi. Setelah menikah baru mendiskusikan mau apa dan bagaimana ke depannya. Iya, Gitu ya betul. intinya Kakak Uswa. Menikah itu bukan sebuah perlombaan Iya, yang jadi akan mendapatkan hadiah. menikah itu bukan persoalan lomba. Oh, dia sudah nih, aku juga harus. Tapi ada dari Rasulullah yang bersabda bahwasanya sholat 2 rakaat ini yang didirikan oleh 2 orang yang menikah itu lebih baik dari sholat malam yang berpuasa pada siang harinya yang dilakukan oleh seorang lelaki bujangan. Wah. Jadi itu benar-benar hadiah yang sangat luar biasa sepanjang hidup. Ya, jadi kata Mbak Atika bukan hanya kebahagiaan aja nih Kakak Uswa, tapi ternyata ibadahnya dilipat gandakan Iya, loh, dari benar. yang biasa aja menjadi luar biasa. Harusnya Nah, kita mendapat 1, kita akan mendapatkan 70 kali lipat lagi. Banyak banget keutamaan. udah dikasih motivasi dengan Mbak Atika, segi sosial, segi ayat. Gimana nih Kakak Uswa? Apakah memiliki semangat juga untuk dipercepat jodohnya? Apa masih Masih mikir-mikir pahit-pahit kayaknya. aja? Apa masih mikir-mikir? Kalau aku masih tetap bertahan ya untuk Wah. menjadi seorang single untuk saat Wih. ini. Wah, Iya. masih ingin berkarir ya? Iya, Masih ingin Salah satunya berkarir, itu. masih Bagusnya ingin berkarir menambah dengan- ilmu. Berkarir sambil bersuami, sambil menjalankan rumah tangga itu akan lebih sempurna tentunya dong. ya itu menurut Mbak Atika ya. Kalau menurut saya sendiri, Iya. saya lebih memilih single untuk saat ini. Eh, memilih single untuk saat ini. Jadi pengen berkeluarganya ini kira-kira berkisar di umur berapa? Yang jelasnya nggak sampai 30. Tidak sampai 30. Sebelum 30 ya. Nah. Ya, sebelum 30. Baik. Jadi sahabat online yang berada di rumah, ternyata tidak semua perempuan dan mungkin juga tidak semua laki-laki yang ingin mempercepat jodoh. Tapi selain itu kita juga harus memikirkan apa-apa lika-likunya, bukan hanya keindahan yang kita lihat pada pasangan, tapi juga ada perjuangan di baliknya. Dan tentunya harus selektif dalam memilih calon juga ya tentunya. Karena kata Kakak Uswa tadi, banyak yang udah nikah kawin cerai atau banyak yang salah paham. Atau kalau di daerah saya pernah juga nih perempuan yang masih muda, nikah muda, perempuannya karena tidak tahan melihat suaminya yang jalan dengan perempuan lain malah minum racun dan memutuskan untuk bunuh diri. Dan ini kan sangat besar efeknya nanti. Jadi jangan hanya memikirkan enak-enaknya aja mungkin ya kata simpelnya, tapi memikirkan juga pengorbanan dan apa-apa tujuan yang ingin diraih ketika sedang bersuami istri. Nah tentunya kalau menikah ya tujuannya untuk sakinah, mawaddah dan warohmah ya. Jangan Jadi, karena perkataan orang lain ya, ya. jangan karena perkataan orang lain juga. Dan pertanyaan orang lain sering ditanya nikahnya kapan. Oh, ya. Nah mungkin dalam bulan Ramadan nih, selain kita membahas juga mau tidaknya, tapi bagi sahabat di rumah nih atau Mbak Atika juga ternyata ada tips-tips loh untuk cepat menemukan jodoh. Kalau menurut saya tips-tips cepat menemukan jodoh, kalau kita melihat dari era milenial mungkin itu sangat banyak, tapi sangat sedikit sekali gitu. Maksudnya mereka sering mengumbar foto-foto, bahkan iya itu mungkin salah satu caranya. Tapi kalau secara Islami kita bisa memperbaiki akhlak kita diri sendiri, insya Allah jodoh itu akan datang. Ya, jadi sebagaimana perkataan Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa diri kita ini adalah cerminan dari pasangan kita. Jadi semakin kita memperbaiki akhlak kita, maka pasangan kita juga yang kita dapatkan insya Allah adalah yang akhlaknya baik-baik juga. Nah, tapi selain ikhtiar dari foto itu, selain ikhtiar dari ta'aruf, ternyata ada loh ikhtiar dengan doa. Doa pasti. Doa apa? Ada nggak doanya Mbak Atika? Tahu nggak? Ya intinya semoga mendapatkan jodoh yang baik, Soleh dan yang solihah. soleh. Iya, bagi yang perempuan mendapatkan jodoh yang soleh, bagi laki-laki yang soleha.
Ya kita harus menempatkan diri lah, kalau kita ingin mencari jodoh yang soleh ya kita harus Solihah. menjadi soleha gitu. Nah, tapi untuk teman-teman di rumah nih dan juga mungkin untuk Kakak Uswa dan Mbak Atika, ada salah satu ulama, kalau saya sendiri ulama yang saya kagumi itu kemarin sebelum nikah saya juga sempat mengamalkan ya, ternyata ada doa-doa supaya kita mendapatkan jodoh yang solih. Doanya itu mungkin tim kreatif boleh menuliskan di bawah ini Boleh ya. dong. Jadi doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni zaujan solihan wa tardohu. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Jadi punya, ya Allah berikanlah saya suami yang solih dan yang kamu ridhoi. Jadi bukan hanya solih atau soliha, tapi ternyata juga Yang yang diridhoi Allah ridhoi untuk menjadi pasangan kita tentunya ya. Nah, jadi mungkin bagi sahabat-sahabat gadis atau bujang boleh mengamalkan doa ini untuk setiap harinya dan memperbaiki akhlak juga ya tentunya. Terima kasih telah menjadi penyimak setia dari kami tim pelakor perempuan dalam kajian online Ramadan. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Ada kesimpulan atau mau langsung ditutup? Mungkin ada closing statement mungkin yang singkat-singkat aja. Oke, kalau dari saya setelah melihat beberapa pertimbangan, ya walaupun kita ingin cepat-cepat menikah, tetapi harus dilihat dulu, harus dipertimbangkan dulu, harus selektif dulu dalam memilih jodoh. Masya Allah, hikmahnya ya di balik kajian ini Mbak Tika sedikit memiliki kesimpulan yang berbeda di awal. Kalau Kakak Uswa gimana Kakak Uswa? Ya, kalau dari saya sendiri ya kembali lagi ke siap lahir batin. Harus mempersiapkan lahir batin. Jadi itu inti dalam kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sahabat online bisa memetik hikmah dari kajian kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan kita di episode berikutnya dengan episode-episode yang sangat menarik juga tentunya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.